Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Pada poin A yaitu pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu tentukan tema. Nah, guru di sini menentukan tema atau topik yang nantinya akan diajarkan kepada anak murid atau yang akan dijadikan sebagai materi. Dan yang selanjutnya itu identifikasi kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator. Yang ketiga yaitu pengelompokan kompetensi dasar. Kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu kompetensi dasar sikap spiritual atau KD1 dalam rangka menjabarkan KI1. Yang kedua itu kompetensi dasar sikap sosial KD2 dalam rangka menjabarkan KI2. Dan yang ketiga, kompetensi dasar pengetahuan atau KD3, dan yang keempat, kompetensi dasar keterampilan atau KD4. Pengelompokan disesuaikan dengan penilaian atau dari hasil evaluasi yang dilihat guru terhadap siswa. Yang keempat yaitu buat rencana pembelajaran. Langkah pembuatan rencana pembelajaran yang efektif yaitu 1. Pahami tujuan. 2. Kenali murid, kenali karakter murid, wataknya, sikapnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan yang diharapkan. Guru memiliki harapan dari setelah tersampainya materi memiliki kemampuan yang khusus atau dominan. Dan yang keempat itu tentukan waktu belajar. Yang kelima, gunakan banyak bentuk interaksi. Yang keenam, maksimalkan gaya mengajar yang berbeda atau memvariasikan gaya belajar agar anak tidak jenuh saat proses belajar. Yang ketujuh itu buat rencana berlebih dan cadangan. Apabila rencana yang kita susun untuk pembelajaran yang pertama tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, setidaknya kita memiliki rencana cadangan yang bisa membantu kita untuk memaksimalkan proses belajar. Dan yang kedelapan itu siksakan waktu untuk pertanyaan. Seperti di akhir pembelajaran kita memberikan tanya jawab kepada siswa, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, apa yang didapat oleh siswa hari ini, pengalaman pengetahuan apa yang berkesan pada siswa pada materi kali ini, seperti itu. Penyusunan silabus dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas suatu pokok bahasan, dapat berupa cetak, artikel, komik, infografis maupun non-cetak seperti audio dan video. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Penilaian proses pembelajaran dimaksud untuk mengungkapkan performa dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Apakah siswa tersebut memahami materi yang disampaikan, apakah siswa tersebut mendapatkan materi, mampu memahami materi yang telah diberikan oleh gurunya atau tidak. Nah, disitulah dan dengan penilaian ini dapat menentukan murid tersebut berhasil menerima materi dengan baik atau keberhasilan tujuan pembelajaran itu tergantung dari penilaian. Dan yang ketiga yaitu waktu dan rencana pembelajaran. Nah, di sini perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasi dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu evaluasi dan revisi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran, di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Pengukuran alat tes ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan perhitungan angka dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Kemudian revisi. Ketika guru mendapatkan hasil baik yang memuaskan maupun tidak, guru akan melakukan revisi untuk perbaikan proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran dengan maksimal. Penyusunan RPP. Yang pertama itu perencanaan waktu, yang kedua penyesuaian dan diferensiasi, yang ketiga penyusunan daftar materi dan rincian kegiatan, yang keempat dokumentasi.